Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqina. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita lanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim karya Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullahu taala yang sudah wafat pada tahun 656 Hijriah pada usia 75 tahun rahimahullahu taala. Dan ini tanggal 2 Januari 2022. Maka tempatnya pun juga baru insyaallah ya, karena malam Ahad seperti ini, malam Senin seperti ini selalu dipakai untuk rekaman syarah Riyadhus Shalihin oleh Ustadz Joko, sehingga kita pindah dari studio ke sini. Insya Allah selama 1 tahun sudah khatam itu syarah Riyadhus Shalihin, saya dengan Ustadz Alim dengan Ustadz Joko, 3 orangnya. Baik, kita sudah sampai hadis berapa ini? 160. Sekarang 261. Bab yang ke-66, babul amri bistiqbalil qiblati, bab perintah menghadap ke arah kiblat, yaitu ketika salat. 261, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan dakhala al-masjid fa shalla wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nahiyatin wa fihi idza qumta ila as-salati fa asbighil wudu'a thumma istaqbilil qiblata fakabbir. Menunjukkan bahwa menghadap ke arah kiblat adalah termasuk rukun salat. Ini hadis disebut para ulama sebagai hadithul musi' fi salatihi. Hadis tentang orang yang salatnya jelek, tidak tumakninah, maka setelah dia menjumpai Nabi disuruh mengulangi lagi salatnya. Nah, maka semua yang disebutkan dalam hadithul musi' ini adalah rukun-rukun salat. Istaqbilil qiblah ini rukun. Kabbir takbiratul ihram berarti rukun. Diperkecualikan dari menghadap kiblat ini 2 kondisi. Pertama, ketika kondisi bingung tidak tahu arah, maka kalau dia salah ijtihad dimaafkan. Yang kedua, ketika sholat sunnah di atas kendaraan pada saat safar. Jadi harus sholat sunnah, tidak boleh sholat wajib, dan harus di atas kendaraan, tidak di bawah, dan harus kondisi safar. 67, babun fi tahwilil qiblah anis syami ilal ka'bah, bab dipindahkannya kiblat dari Syam ke Ka'bah. 262, wa anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhum qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Baitul Maqdis 16 syahran. Menghadap ke Baitul Maqdis 16 bulan, berarti 1 tahun lebih sepertiga ya. Hatta nazalatil ayatul lati fil Baqarah wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Syatrah ay jihatahu, ya, ke arahnya Ka'bah. Sehingga tidak wajib menghadap ke zatul atau ke bodinya Ka'bah, ke arahnya saja. Sehingga dari Indonesia menghadap ke arah barat ini sudah sah salatnya, sebagaimana sabda Nabi dalam Sunan Abu Dawud, ma bainal masyriq wal maghrib qiblah. فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم بالحديث فولوا وجوههم قبل البيت. Ini kondisinya pada waktu salat subuh, pindahnya orang-orang yang menghadap dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah ini. Padahal turunnya ayat sudah tadi malam ya. Tapi mereka belum tahu kalau sudah turun ayat ini. Sehingga salat subuhnya mereka masih ke Baitul Maqdis. Nah, di tengah-tengah salat diberitahu ini sudah pindah, akhirnya balik. Ini untuk mengetahui kisahnya harus tahu arahnya ya. Ka'bah itu di selatan, kemudian utaranya itu ada Madinah, ke utara lagi ada Syam. Nah, Baitul Maqdis kan di Syam situ. Nah, maka orang Madinah salatnya berarti menghadap ke arah utara. Enak-enak salat menghadap ke arah utara, diberitahu kiblat sudah dipindah ke Ka'bah, berarti balik ke selatan. Ini tidak usah ditanya, terus imamnya berarti di belakang ya, enggak usah ditanya begitu ya. Kira-kira imamnya maju ke depan gitu. Karena imam tidak mungkin di belakang, imam pasti di depan ya. 68, babun idza uqimatis shalah fala salata ilal maktubah. Apabila sudah diqamati salat, tidak ada salat lagi selain salat fardu. Tafsirannya ini menurut Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin,
yaitu fala yashra' fi salatin illal maktubah. Jangan memulai salat kecuali salat fardu. Artinya kalau melanjutkan salat sunnah setelah qomat enggak ada masalah. Yang dilarang itu apa? Memulainya, ya. Nah, maka kitab Riyadhus Shalihin itu bab-babnya juga menunjukkan fikihnya Imam Nawawi rahimahullahu taala, sehingga Riyadhus Shalihin itu tidak hanya murni kitab nasihat ya, tapi juga ada sisi-sisi fikihnya meskipun lebih sedikit. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis shalah fala salata illal maktubah. Nah, maka kalau sudah salat sunnah melanjutkan atau tidak itu tergantung kondisi. Kalau baru takbiratul ihram tiba-tiba qomat ya sudah. Kita tinggalkan saja salat sunnahnya, pindah ke salat fardu. Tapi kalau sudah satu rakaat, tinggal satu rakaat lagi, dan biasanya imamnya qomatnya mengatur safnya lama, nah, lanjutkan saja. Seperti kalau di Masjid Mujahidin ini, yang agak lama mengatur safnya itu Pak Sukro ya. Karena dia perhatian betul siapa yang pakai masker diingatkan, siapa yang tidak rapat, tidak lurus diingatkan, sehingga agak lama. Nah, maka kita lanjutkan enggak ada masalah karena masih ada kesempatan. 69 babun mata yaqumun nasu lis-shalah idza uqimat. Kapan manusia berdiri untuk salat ketika sudah qomat? 264 wa Nabi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni. Nah, maka sunnahnya adalah menunggu sampai imamnya terlihat, yaitu sudah masuk masjid. Begitu sudah terlihat baru kita berdiri. Itu kalau imamnya di luar masjid. Adapun kalau imamnya di dalam masjid bersama kita, nah, maka kapan berdirinya itu diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan ketika mulai qomat. Ada yang mengatakan ketika hayya 'alas shalah berdiri. Begitu qad qamatis shalah, imamnya takbir. Nah, itu mazhab Hanafi. Tapi itu tidak bagus ya, karena tidak sesuai sunnah. Karena Nabi setelah qomat itu, setelah qomat selesai itu beliau masih mengatur shaf. Maka aneh kalau qad qamatis shalah langsung Allahu Akbar, takbiratul ihram, itu enggak sesuai sunnah. Anas bin Malik berdiri memulai ketika qad qamatis shalah. Karena itulah mazhab Hambali berpendapat berdirinya ketika mendengar qad qamatis shalah. Karena Imam Ahmad itu fikihnya kalau tidak ada hadis ya pakai athar. Dan ini menurut saya lebih bagus, ada sandarannya yaitu perbuatan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun bebas berdirinya karena memang tidak harus pada saat itu ya. Sebagaimana kata Imam Malik laisa fihi ta'yin atau kama qala ya. Tidak ada sesuatu yang ditetapkan oleh Nabi kapan berdirinya. Maka tergantung kondisi orang. Kalau dia giat ya segera berdiri, kalau dia agak lemah ya menunggu selesainya qomat enggak apa-apa. Bab 70 babu iqamatis shalah idza kharajal imam. Bab qomatnya salat ketika imam keluar, yaitu keluar dari rumahnya menuju ke masjid. 265 wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala kana Bilalun yu'adzinu idza dahadat. Bilal adzan ketika matahari tergelincir. Maka maksudnya di sini adzan zuhur. Fala yuqimu hatta yakhruja an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza kharaja aqama shalah hina yarahu. Nah, bisa kita bayangkan ya rumah Nabi itu kan di rumah Aisyah. Dan Aisyah itu paling jauh dari mihrab. Ini mihrabnya sini, Aisyah sini. Paling jauh sebelum kiblatnya dipindah. Nah, begitu kiblatnya dipindah otomatis rumah Aisyah malah nempel dengan mihrabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ketika kondisi mihrabnya masih ke arah Syam dulu, maka Sayyidina Bilal ya kira-kira melihat ke belakang gitu. Begitu Nabi terlihat keluar dari rumah Aisyah, langsung qomat. Nah, para sahabat mendengar qomat tidak langsung berdiri. Kenapa? Karena masih dari belakang, sementara para sahabat masih di shaf depan ya. Nah, menunggu sampai Nabi terlihat. Kalau sudah terlihat baru kemudian mereka berdiri. Ya, zahirnya enggak ya, wallahu a'lam. Ya kalau mau noleh terlihat ya berdiri enggak apa-apa nih. Bab 67, babun fi tahwilil qiblah 'anis syam ilal Ka'bah. Ini sudah, kok sama ya? Oh, bukan. Bab berapa? Bab 71. Bab khurujil imam ba'dal iqamah lil ghusl. Bab keluarnya imam setelah qomat untuk mandi. Jadi dia lupa junub belum mandi, maka setelah qomat baru teringat. 266 an Nabi Salamah bin Abdurrahman bin Auf annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu uqimatis salatu faqumna
Fa'addalna sufuf, kami sudah meratakan itu meluruskan ya saf-saf qabla ay yakhruja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi keluar kepada kami. Nah, ini hadisnya bertentangan dengan tadi ya. Karena ini sahabat malah sudah lurus sebelum Nabi keluar. Nah, ini bisa dijawab dengan beberapa jawaban ya. Bisa jadi ini libayanil jawas, untuk menunjukkan bolehnya. Bisa jadi juga li'udhrin, karena suatu udhur. Bisa jadi juga ini kejadiannya justru sebelum Nabi bersabda tadi. Jadi Nabi melihat, loh kok pada berdiri, padahal belum melihat saya. Nah, maka akhirnya dinasihati, mulai besok jangan lagi berdiri sebelum melihat saya. Nah, larangan jangan berdiri itu sebenarnya karena syafaqahnya Nabi. Nabi kasihan kalau mereka terlalu lama berdiri, ya, seperti orang dires begitu. Demikian jawaban para ulama untuk mengkompromikan antara dua hadis seperti ini. Hatta idza qama fi musallahu qabla an yukabbira dzakara fansarafa wa qala lana makanakum falam nazal qiyaman nantadhiruhu hatta kharaja ilaina wa qad ightasala yantufu, meneteskan ra'suhu ma'an. Nah, maka nutfah itu disebut nutfah karena dia terteteskan sedikit. Fakabbara fasalla bina. Nah, jadi pada kondisi menunggu Nabi itu para sahabat semuanya berdiri. Falam nazal qiyaman. Ya lumayan ya mandi. Tapi berapa menit Nabi mandinya, karena biasanya cuma hanya air yang sedikit sudah cukup beliau. Ya, tidak seperti mandi kita yang terlalu lama. Bab 72, babun fi taswiyatis sufuf, bab meluruskan saf. 267 an Nabi Mas'udin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu, mengusap manakibana fi salati wa yaqul istawu wa la takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Jadi berselisihnya zahir itu menyebabkan berselisihnya batin. Fatakhtalifu qulubukum. Demikian juga sebaliknya, bersatunya zahir menyebabkan bersatunya batin. Liyaliyanni. Di situ liyaliyanni apa liyalini? Liyalini boleh, liyaliyanni boleh. Kalau liyaliyanni berarti itu ada nun taukidnya. Hendaklah mendekati saya, yaitu berada di saf pertama, minkum di antara kalian ulul ahlami wan nuha. Ulul ahlam itu yang terkenal orang yang sudah dewasa gitu ya. Ternyata ada dua tafsiran. Tafsiran yang terkenal tadi orang yang sudah dewasa, yang kedua ulul ahlam orang yang cerdas. Maka ahlam yaitu yang punya kecerdasan. Wan nuha, dan yang memiliki akal, sama juga kecerdasan. Nah, berarti kalau ahlam diartikan cerdas, an-nuha ini sebagai takkidnya. Kalau diartikan ahlam itu dewasa, berarti an-nuha arti baru ya, karena berarti orangnya harus dewasa dan harus yang cerdas, yang paham agama. Maka orang-orang Arab Badui jangan di belakang Nabi SAW. Kalau sekarang ya gampangannya, orang yang sudah lama ngaji, nah itu berhak untuk di belakang imam. Karena tujuannya di belakang imam itu untuk bisa menghafal surat-surat yang dibaca oleh Nabi SAW. Demikian juga sunnah-sunnah salat yang dilakukan oleh Nabi. Demikian juga kalau sekarang ya untuk mengingatkan bacaan yang salah. Kalau Nabi jarang salah ya, meskipun pernah juga. Karena Nabi pernah salah kemudian atau lupa, kemudian Nabi menegur Ubay, kamu bersama kami enggak? Iya, bersama Anda. Kok kamu diam? Tsumma alladzina yalunahum, tsumma alladzina yalunahum. Kemudian yang mengiringi mereka, artinya yang mendekati mereka dari sisi kecerdasan dan kedewasaan tadi. Nah, maka hadis ini menguatkan dalil bahwasanya anak kecil tidak ditaruh di saf belakang ya. Karena alladzina yalunahum berarti yang semakin tidak dewasa atau semakin tidak pintar itu di belakang tempatnya. Memang ada hadis yang dhaif dalam Sunan Abu Dawud bahwa Nabi menaruh anak-anak kecil itu khalfar rijal, ya, di belakang kaum laki-laki. Nah, meskipun hadisnya dhaif, bisa dikuatkan dengan hadis ini. Dan itulah fikihnya Ustaz Mudzakir hafizahullah, anak kecil ditaruh di shaf yang kedua. Kalau Syekh Utsaimin tidak ya. Anak kecil dia datang awal ya di shaf pertama. Salah sendiri yang laki-laki dewasa datangnya terlambat nih. Tapi jangan di dekat imam gitu aja. Jauh dari imam ya, baik samping kanan maupun samping kiri. Dan fikih itu juga bagus dari sisi anak-anak kecil kalau dikumpulkan di belakang ramai semua. Maka kalau ditaruh di shaf depan bersama bapak-bapak ini ramai, bisa dijewer oleh orang yang sebelahnya nih.
Maka fikihnya Syekh Utsaimin ini saya juga cocok dari sisi penerapannya bermanfaat untuk maslahat sholat. Nah, mungkin Syekh Utsaimin karena menganggap hadis tadi adalah dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah ya, yang mengatur anak kecil di shaf kedua itu. Qala Abu Mas'udin fa antumul yawma ashaddu ikhtilafan. Nah, ini perkataan Abu Mas'ud kepada para tabi'in. Bagaimana lagi kalau sekarang ini 1443 Hijriah, 2022 Miladiyah. Asyaddu wa asyaddu wa asyaddu ikhtilafan. Dan itu wajar sekali ya, karena di masa sahabat saja safnya sudah rapat dan lurus, masih ada sedikit perselisihan, apalagi sekarang ini. Bab 73 dan ini menunjukkan bahwa meluruskan saf itu tidak hanya sunnah tetapi wajib. Karena akibatnya fatal, yaitu fatakhtalifa qulubukum. Meskipun saya jujur mayoritas ulama berpendapat meluruskan saf sunnah, merapatkan saf sunnah, itu pendapat mayoritas. 73 babu fadli saffil muqaddam, fadilah saf yang di depan. 268 wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamun nasu ma fin nida. Nida itu nama lain dari adzan. Disebut nida karena suaranya keras ya, karena nada yunadi itu memanggil dengan suara keras. Wasaffil awal thumma lam yajidu illa yastahimu alaihi lastahamu. Ini menunjukkan adanya qur'ah atau mengundi ketika beberapa orang rebutan dalam satu hak yang sama. Walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabagu ilaih. Tahjir sama dengan tabkir ila salawat, datang awal ke salat fardu. Walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwan. Menunjukkan fadilah besar salat isya dan subuh. Kenapa fadilahnya besar? Karena susahnya dilakukan. Dan beliau mengatakan dalam hadis riwayat Hakim, inna laki minal ajri ala qadri nasabiki wa nafaqatiki. Pahala sesuai dengan lelahmu dan nafkah yang kamu keluarkan. Dan itu hadis perlu kita sampaikan pada hari raya Idul Adha atau pada hari-hari sebelum Idul Adha, supaya orang-orang kalau menyembelih korban itu pilih yang besar, karena semakin besar semakin nafkahnya banyak, berarti semakin besar pahalanya. Jarang sekali saya mendengar penceramah menyampaikan hadis tersebut. 269. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Ini menunjukkan dua hal. Pertama, pengaturan shaf laki dan perempuan itu depan sama belakang. Maka yang terjadi di Indonesia, shaf perempuan di samping shaf laki-laki tidak sesuai sunnah. Dan kata guru kami Syekh Najih Maimun Zubair, bahwa itu sumbernya dari pemikiran barat yang ingin menyamakan antara laki dengan perempuan. Nah, merembet pemikiran tersebut ke tubuh umat Islam, akhirnya disamakan shafnya. Wallahu a'lam. Na'udzubillah. Berarti rembesan dari pemikiran kafir. Kemudian yang kedua, bahwa shaf yang paling banyak pahalanya itu yang paling depan untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan yang paling belakang. Untuk yang perempuan ini khusus apabila sholatnya bersama laki-laki. Tapi kalau sholatnya hanya perempuan, tidak ada laki-laki, tidak ada shaf laki-laki maksudnya, maka hukumnya sama dengan shaf laki-laki, yaitu yang paling utama, yang paling depan. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Kenapa? Karena bisa dimakuli, bisa dipahami kenapa shaf perempuan yang paling utama itu yang paling belakang, supaya jauh dari jamaah laki-laki. Karena semakin dekat dengan jamaah laki-laki itu bisa terfitnah dengan suara laki-laki, gerakan mereka, dan sebagainya. Demikian juga yang laki-laki, semakin dekat kepada perempuan bisa terfitnah dengan gerakan perempuan, suara mereka, dan sebagainya. Nah, maka kata-kata khair ini paling bagus itu maksudnya aktsar thawaban, paling banyak pahalanya, sebagaimana dijelaskan Imam Nawawi. Dan sebagaimana dulu sering saya sampaikan ya, kata-kata khair, demikian juga kata-kata afdal, demikian juga kata-kata ahabbu ilallah, itu semua maknanya sama, yaitu paling banyak pahalanya apabila itu bicara tentang masalah amal. Nah, ini kan termasuk amalan ya, salat jamaah, masalah amalan. 74. Bab siwak inda kulli salatin, bab siwak sebelum setiap salat. Kata-kata inda ini bisa setelah, bisa sebelum, bisa saat tengah-tengahnya. Tapi yang dimaksud di sini sebelum salat.
Karena tujuannya supaya kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi mulut kita sudah bersih. Nah, maka inda ini ayat terjemahnya sesuai dengan kondisi kalimatnya, siyakul kalamnya. 270. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala al-mu'minin wa fi hadits Zuhairin ala ummati. Nah, ini detailnya Imam Muslim ya. Dua lafal berbeda semuanya disebutkan siapa perawinya. La amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Ini menunjukkan dua hal. Pertama bahwa siwak tidak wajib. Karena di sini beliau mengatakan laula an asyqa. Berarti tidak wajib. Yang kedua, disunahkan siwak sebelum sholat. Dalam riwayat Bukhari, hadis ini disebutkan inda kulli wudu'in. Imam Bukhari meriwayatkannya secara mu'allaq dengan kata-kata inda kulli wudu'. Dua-duanya sahih. Meskipun itu mu'allaq, tapi mu'allaqnya Bukhari dengan sighat jazm itu selalu sahih. Sehingga komprominya adalah disunahkan 2 kali siwak. Siwak sebelum wudu sunnah. Siwak sebelum sholat juga sunnah. Dan dalam Sunan Abu Dawud ada yang jelas. Tasawwaka qabla ayyatawadda'a. Nabi bersiwak sebelum wudu. Nah, berarti siwak sebelum wudu adalah sunnah juga. Ada pembahasan nggak?